semuanya, balik lagi bersama gue Sadrina Evanalia. Kali ini kita akan ngebahas soal apa pernyataan dari para pembalap di media scrum after dari sesi praktis MotoGP Jepang 2025. Kita memasuki seri balapan yang juga spesial ya, apalagi ini Marc Marquez berpeluang menjadi juara dunia MotoGP 2025 kalau misalkan dia poinnya lebih besar 3 poin daripada Alex Marquez. Nah, untuk di sesi praktisnya sendiri, ini Marc Marquez sebenarnya bilang di sesi FP1 dan juga di sesi praktis MotoGP Jepang itu adalah hari Jumat yang aneh, katanya Marc Marquez kayak gitu. Dan ini Marc Marquez juga mengakui bahwa sempat ada struggle ya, ataupun kesulitan sedikit gitu di sesi FP1, kemudian juga di sesi praktis, karena ia terlalu cepat gitu ya mencoba untuk mengubah setup motornya dibandingkan dengan mencoba untuk beradaptasi dengan gaya balapnya dulu gitu. Makanya di sesi praktis pun Marc Marquez ini terlihat struggle. Dan di awal-awal sesi praktis ini Marc Marquez belum bisa mencapai posisi 10 besar, tapi kemudian di akhir-akhir sesi praktis ketika Marc Marquez udah ganti ban gitu ya, pakai medium dan juga medium soft, ini baru kemudian Marc Marquez bisa mencapai posisi ketiga. Nah, sementara itu kalau katanya Marc Marquez memang banyak banget kan yang crash. Kayak misalkan ada Jorge Martin, kemudian ada Marco Bezzecchi, sampai dengan Alex Marquez pun ini juga sempat crash gitu. Dan Marc Marquez ini mengatakan banyaknya pembalap yang crash itu karena tracknya licin dan juga banyak angin gitu. Sementara itu adiknya yaitu Alex Marquez memang untuk pertama kalinya harus memasuki kualifikasi pertama terlebih dahulu ya. Pertama kali Alex Marquez ini masuk ke kualifikasi pertama dulu sebelum bisa melanjutkan ke kualifikasi kedua gitu. Dan selama sesi musim 2025 ini. Dan kalau misalkan kita lihat, memang posisi Alex Marquez itu di FP1 ini di posisi ke-15, dan kemudian juga di praktis dia di sesi praktisnya juga di posisi 15. Nah, kalau misalkan katanya Alex Marquez, oke, nggak apa-apa, dia ke kualifikasi pertama dulu gitu, tapi setidaknya dia punya waktu lebih ataupun waktu ekstra 15 menit untuk mengerti bagaimana settingan motornya. Dan yang menjadi kendala dari Alex Marquez adalah sebenarnya ia merasa bagian depan motornya itu kekunci dan susah gitu untuk mengerem ataupun menghentikan motornya. Nah, Pecco Bagnaia yang berhasil masuk ke kualifikasi kedua dengan posisi ke-7 gitu di sesi praktis ini merasa cukup gembira karena tes Misano kemarin ini cukup membantu Pecco Bagnaia gitu ya. Dan Pecco sebenarnya nggak bilang secara gamblang gitu part-part mana aja sebenarnya yang ia coba di tes Misano, kemudian juga akhirnya bisa improve gitu ya di Jepang kali ini. Tapi kemungkinan ada part-part yang memang dicoba dan juga diubah sama Pecco Bagnaia di sesi FP1 dan juga sesi praktis MotoGP Jepang 2025, yaitu ada fork ya ataupun garpu, dan juga sasis, dan kemudian juga ride height device-nya ini dia mencoba di GP24. Jadi pakai ride height device-nya GP24 yang memang dimasukin ke GP25-nya Pecco Bagnaia. Dan tapi yang jelas dengan perubahan ini Pecco bilang ini dia ngeremnya jadi lebih enak, dan tentu aja ini juga menjadikan Pecco Bagnaia lebih improve gitu ya daripada sebelum-sebelumnya kayak misalkan di Misano ataupun di Catalunya. Nah, sementara itu Marco Bezzecchi yang berhasil di posisi pertama di sesi praktis MotoGP Jepang 2025 ini bilang kalau misalnya sebenarnya dia juga kesulitan dari FP1 dan juga sesi praktis. Bahkan di sesi free practice pertama pun juga Marco Bezzecchi ini juga crash, dan ia mengakui kalau misalkan crashnya ini memang karena dirinya atau kesalahan dirinya. Tapi untungnya ini ada timnya dan juga tim mekaniknya yang berusaha untuk memperbaiki motor Marco Bezzecchi yang rusak gitu, sampai akhirnya ini tim dan juga para mekaniknya, kalau katanya Marco Bezzecchi nggak sempet makan siang gitu karena memperbaiki motornya Bezzecchi ini. Dan akhirnya juga Marco Bezzecchi berterima kasih banget ke timnya dan juga tim mekaniknya karena setelah itu motornya ini bisa improve, dan Marco Bezzecchi pun menjadi yang pertama di sesi praktis MotoGP Jepang 2025.
Nah itu dia sesi media scrum abis sesi praktis MotoGP Jepang 2025. Dan yang menariknya lagi ini soal Marc Marquez ya kan. Marc Marquez ini harus lebih dari 3 poin gitu ya daripada Alex Marquez untuk mengukuhkan diri menjadi juara dunia MotoGP 2025 di Jepang. Nah Marc Marquez dibilangnya gitu ya di seri ini dia tuh bukan mengejar kemenangan lagi, maksudnya bukan mengejar kemenangan pertama atau kedua atau ketiga atau bahkan naik podium gitu ya. Tapi yang udah diincar sama Marc Marquez di MotoGP Jepang adalah titel juara dunia MotoGP 2025. Karena di media scrum pun tadi ini Marc Marquez sempat ditanyain sama para jurnalis. Salah satu jurnalis bilang, Marc Marquez ini lebih pilih mana? Apakah lo berhasil finish di posisi 4, nggak naik podium, tapi lo bisa merengkuh gelar juara dunia MotoGP 2025 di sini, atau memilih dia menang juara 1 gitu ya di Mandalika dan juga membungkus gelar juara dunia MotoGP 2025 di Mandalika. Nah ini dengan tegas Marc Marquez ini bilang, oke, gue pilih yang nggak apa-apa deh, gue nggak naik podium gitu ya. Gue lebih pilih menjadi juara keempat, tapi bisa menyelesaikan ataupun membungkus gelar juara dunia MotoGP 2025 di Jepang. Jadi memang benar-benar Marc Marquez ini fokusnya adalah udah menutup kejuaraan dunia MotoGP 2025 gitu. Kata dia nggak apa-apa nggak sampai finish gitu ya. Maksudnya nggak apa-apa nggak naik podium, tapi bisa meraih gelar juara dunia 2025. Dan Marc Marquez tadi juga bilang kalau misalkan dia nggak menang gitu ya, nggak podium, tapi dia bisa gelar juara dunia, pasti di hari Seninnya itu nggak ditanya ini, bukan Marc Marquez nggak posisi 1, 2, 3, tapi headline dari beritanya adalah Marc Marquez juara dunia MotoGP 2025. Waktu kemarin juga di sesi konferensi pers MotoGP Jepang 2025 ini Marc Marquez juga sempat ya bilang kalau misalkan sebelum-sebelumnya target ia memang mempertahankan mentalitas gitu ya sama, dan juga mencoba menutup kejuaraan di sini. Dan juga mungkin banyak orang, katanya Marc Marquez ini, beranggapan kalau misalkan udahlah Marc Marquez bakalan menang deh gitu, ataupun Marc Marquez bakal meraih gelar juara dunia MotoGP 2025 dengan mudah gitu. Tapi ternyata Marc Marquez ini bilang sebenarnya nggak mudah juga, karena Alex Marquez ini juga sesi Misano di Catalunya itu juga sempat kuat. Jadi memang kalau katanya Marc Marquez ya oke gitu ya, dia mendominasi, tapi dia nggak mau jumawa gitu ya, nggak mau takabur, karena dia selalu berpikir bahwa ini masih ada rival gue yaitu Alex Marquez alias adiknya sendiri. Nah, Marc Marquez juga bilang kalau misalkan lihat aja di hari Minggu apakah Marc Marquez ini bisa melukis boneka Daruma gitu ya, Daruma di helmnya, yang kalau misalkan dilukis mata dari Daruma itu sebagai tanda kalau misalkan keinginannya telah terwujud, alias keinginan Marc Marquez yaitu meraih gelar juara dunia MotoGP 2025 ini sudah terwujud. Nanti kita lihat aja apakah Marc Marquez berhasil melukis mata dari boneka Daruma yang ada di helmnya. Nah, yang bikin merinding adalah cerita dari Marc Marquez yang menganggap ini adalah kehidupan keduanya ya, ataupun kayak second life-nya Marc Marquez. Karena seperti yang kita tahu gitu, sejak tahun 2020 Marc Marquez ini mengalami sejumlah cedera parah. Di 2020 Marc Marquez ini sempat patah lengan, dan di tahun 2021 Marc Marquez ini mengalami diplopia atau penglihatan ganda dan juga gegar otak. Dan di tahun 2023 ini Marc Marquez pun juga mengalami patah pergelangan kaki dan juga tulang rusuk. Maka dari itu waktu kemarin juga di 2023 ini membuat Marc Marquez sempat nggak kompetitif dan juga nyaris memutuskan untuk pensiun gitu ya. Nah kemudian dia bilang baik-baik sama Honda kalau misalkan memang dia setelah pemulihan gitu ya di tahun 2023 ataupun di akhir tahun 2023 tersebut dia mau mencoba gitu apakah dia masih kompetitif atau karena memang motornya yang sudah membuat dia tuh nggak kompetitif lagi gitu ya. Karena kan waktu selama di Honda sejak tahun 2020 sampai tahun 2023 itu Marc Marquez memang nggak improve ya, memang nggak kompetitif dan juga sering crash. Makanya akhirnya
Marc Marquez ini ngomong baik-baik ke Honda, dan juga pisahnya ini baik-baik juga ke Honda, dan dia bilang pengen pindah mencoba ke Ducati Gresini gitu. Dan di Gresini pun juga ada dramanya, karena Marc Marquez ini ternyata seperti yang kita tahu juga ya, dia nggak dibayar sama sekali alias gratis untuk bisa membawa Gresini gitu di MotoGP. Dan kalau misalkan sebenarnya kayak win-win solution juga ya, Marc Marquez ini nggak apa-apa katanya, nggak dikasih duit gitu ya, gratis, nggak digaji, tapi ini sebagai sebagai tes gitu, sebagai tes apakah dia memang kompetitif dengan motor lain atau memang dia nggak kompetitif tuh karena dirinya sendiri gitu. Makanya akhirnya ternyata setelah dia mencoba di tahun 2024 pakai Gresini, dia malah kompetitif kan ya, dia berada di posisi terdepan gitu ya, beberapa kali di podium gitu. Dan akhirnya di tahun 2025 ini Marc Marquez mendominasi banget pakai Ducati Lenovo ataupun GP25 gitu ya di seri MotoGP 2025. Ini catatannya memang ada 14 seri yang sudah dimenangkan oleh Marc Marquez gitu ya. Untuk sprint race-nya dari 16 seri sprint race yang sudah digelar, dan untuk main race sendiri ini Marc Marquez sudah memenangkan 11 seri gitu ya dari 16 seri yang sudah digelar. Bahkan sekarang pun Marc Marquez ini mendominasi banget dan meraih gelar juara dunia ini hanya di rivalitasnya sama Alex Marquez, sama adiknya. Nah, Marc Marquez ini juga mengungkap ya kenapa dia bisa mendominasi di musim MotoGP 2025 ini. Ternyata Marc Marquez bilangnya adalah kemampuan menyesuaikan gaya balap ataupun riding style-nya adalah salah satu kekuatan utamanya dari Marc Marquez. Jadi dia menjelaskan kalau misalkan kondisi motor kayak misalkan rigiditas rangka, kemudian karakteristik sasis, setup itu memang memaksa para pembalap untuk bisa beradaptasi gitu ya. Dan ini Marc Marquez bisa beradaptasi terhadap semuanya, baik dari soal motornya, soal teknis motor, kemudian juga bagaimana kondisi tracknya, masing-masing track gitu ya. Misalkan di Eropa, kemudian juga di sesi Amerika dan juga lain-lainnya, itu Marc Marquez bisa mengkondisikan dirinya dan juga beradaptasi gitu. Makanya akhirnya ketika Marc Marquez ini sudah fleksibel gaya balapnya dan dia sesuai dengan kondisi tracknya, ya udah dia dominan banget, maupun di balapan kering, balapan basah, atau kondisi tracknya lembab, atau kondisi tracknya yang high grip atau low grip. Ini benar-benar Marc Marquez bisa menguasai semuanya sampai akhirnya dia benar-benar mendominasi MotoGP 2025 kali ini. Nah, bahkan Pecco Bagnaia itu pun juga berkomentar sama Marc Marquez soal dominasinya Marc Marquez ini. Dan Pecco Bagnaia bilangnya, ini Marc Marquez meskipun sudah mendominasi, dia belum 100% loh untuk mengeluarkan kemampuannya, karena rivalnya aja nggak ada gitu. Dan cuma Alex Marquez kan adiknya yang memang yang cukup jauh juga sih sebenarnya untuk bisa dibilang sebagai rival terkuatnya Marc Marquez gitu ya, karena masih ada Marco Bezzecchi juga yang berusaha untuk mengimbangi Marc Marquez. Dan untuk Pecco Bagnaia sendiri ini sebenarnya dia agak gregetan ya, karena performanya juga nggak bagus di musim 2025 ini, tapi dia pengen banget bisa fight sama Marc Marquez gitu. Oke, segitu dulu teman-teman semuanya untuk review kali ini. Kita lihat aja nanti apakah di hari Minggu gitu ya Marc Marquez bisa meraih gelar juara dunia MotoGP 2025 atau enggak. Nah, boleh banget kita komentar dan juga berdiskusi soal ini di kolom komentar ya semuanya. Bye-bye.